Psikologis. Ini bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007. Lanjut, ada 3 jenis bencana: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Definisi bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan fenomena alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan seterusnya yang disebabkan oleh peristiwa alam. Lanjut, peristiwa bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, antara lain seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, wabah, penyakit. Contohnya yang kita rasakan sekarang, virus corona atau virus COVID-19 itu yang lagi kita jalani di rumah untuk menghindarinya. Nanti kita bahas terakhir masalah bencana virus corona. Lanjut ke bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas, masyarakat, dan tenor. Contohnya pada tahun 98, masa pelengseran Presiden Soeharto. Untuk contohnya bencana sosial yang paling terkesan di Indonesia. Lanjut, ada 3 jenis bencana alam, antara lain bencana alam geologis, bencana alam yang terjadi akibat proses tektonisme bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial. Yang intinya bencana yang disebabkan oleh proses tektonisme bumi, contohnya tsunami, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan seterusnya. Lanjut, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan batuan dan pada bagian dalam bumi. Kerak bumi secara tiba-tiba. Ada tipe 2 gempa bumi tektonik dan gempa vulkanik. Kelas 10 sudah dibahas untuk gempa bumi. Tanah longsor, gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerakan dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, topografi, dan geologinya tergantung kemiringan lereng dan jenis tanahnya. Adapun beberapa jenis tanah longsor yaitu rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Kelas 10 sudah kita bahas tentang masalah tanah longsor. Lanjut, tsunami. Tsunami mengacu pada serangkaian gelombang yang melintasi lautan dengan panjang gelombang yang sangat panjang dan kecepatan tinggi. Contoh tsunami yang paling kita rasakan dulu tahun 2004. 2004 kalian berarti sudah lahir, sekitar umur 5 tahunan mungkin. Di laut terbuka, gelombang tsunami dapat mencapai kecepatan 800 km per jam. Lanjut. Gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanisme yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api berkaitan dengan proses material yang dikeluarkan ketika gunung api meletus. Bahaya letusan gunung api ini antara lain lelehan lava, awan panas, lahar, dan abu pasir vulkanik. Untuk pembahasannya lebih lanjut, kita bahas di kelas minggu depan. Saya menjelaskan hari ini untuk konsepnya saja awal. Untuk bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam disebabkan oleh fenomena cuaca yang punya potensi menimbulkan bencana, penghancuran tatanan kehidupan sosial, atau menimbulkan korban jiwa manusia. Fenomena termasuk bencana alam klimatologis antara lain sebagai berikut. Pertama, banjir. Nah, ini sangat erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya Jakarta ya. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Beberapa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, keruntuhan tanggul, dan struktur pelindung lainnya. Ada 3 jenis banjir. Yang pertama banjir bandang, banjir sungai, banjir pantai. Lanjut.
Badai. Badai disebabkan oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan yang diakibatnya. Ada beberapa jenis badai. Yang pertama, badai siklon tropis dan badai tornado yang kita bahas kelas 10 kemarin, semester 2. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Kekeringan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan dampak yang ditimbulkan. Secara khusus ada 4 tipe kekeringan: kekeringan meteorologi, hidrologi, pertanian, dan sosial ekonomi. Oke, lanjut. Soalnya durasi ya. Kebakaran hutan merupakan keadaan ketika hutan dilanda api akibatnya kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi atau nilai lingkungan yang kita alami 2 tahun belakangan ini yang di Kalimantan sampai menimbulkan asap di beberapa negara tetangga. Kita bahas waktu kita pertemuan minggu depan. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteoroid, dan komet melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi yang menghantam bumi oleh perubahan kondisi antar planet. Ya, ini dari luar bumi. Namanya bencana alam ekstraterestrial. Selanjutnya siklus penanggulangan bencana alam. Ada 3 tahapan penyelenggaraannya penanggulangan bencana menurut BNPB. Ketiga tahapan itu adalah sebagai berikut. 1. Pra-bencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana. 2. Tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadinya bencana. 3. Pasca bencana yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Ini siklusnya. Pra-bencana maksudnya ini belum terjadinya bencana, terus terjadinya potensi bencana, terjadinya bencana, terus pemulihan. Jadi contoh kecilnya, waktu di Wuhan terjadinya virus corona, Indonesia masih pra-bencana. Jadi pemerintah masih merancangkan bagaimana kalau virus corona sampai masuk di Indonesia, sampai pra-bencana. Jadi masih mulai ada indikator atau indikasi virus corona tersebut sudah masuk ke Indonesia. Itu sudah pra-bencana, situasi ada potensi bencana. Terus sampai ke tanggap darurat. Jadi kita lagi di proses ini, di bencananya. Kalau yang virus corona sampai di sini di bencananya, nanti sampai terakhir di pemulihan. Kalau virus corona sudah selesai, pemulihan ekonomi, semua pemulihan segala aspek di sini siklusnya. Oke, lanjut. Skema rencana penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya. Setiap rencana dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, atau kesiapsiagaan. Jadi mulai pengenalan, pengkajian bahaya, pengenalan kerentanan, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindak penanggulangan bencana, mekanisme penanggulangan dampak bencana, akumulasi tugas, dan peran instansi. Jadi besok waktu di kelas saja kita membuat skema ini. Kita belajar menganalisis tentang bencana-bencana di Indonesia atau yang lagi kita jalan ini tentang virus corona atau COVID-19. Kalau sudah mulai pulih atau sudah kita diperbolehkan untuk masuk sekolah. Lanjut, mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Pada tahap pra-bencana di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 1. Perencanaan penanggulangan bencana, 2. Pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, 5. Persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan menegakkan rencana tata ruang, pendidikan, pelatihan, persatuan dasar teknis penanggulangan bencana. Ini untuk proses pembuatan nanti, untuk menyusun mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Ya, nanti kita belajar tentang ini juga untuk menyusun resiko-resiko di sekitar kita. Tahap pra-bencana. Nah, ini untuk tahap pra-bencana bisa dilakukan
pertama, kesiapan siagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Bisa kita lakukan untuk menanggulangi dampak dari bencana tersebut, untuk mengurangi dampak yang tidak kita inginkan. Oke, lanjut tahap tanggap darurat. Jadi ini waktunya bencana itu terjadi. Serangkaian kegiatan dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Namanya udah masuk tahap tanggap darurat. Jadi kalau yang kita rasakan hari ini udah masuk tahap tanggap darurat. Ini pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi kalau bencana itu sampai menghancurkan bangunan, sebenarnya perlu rekonstruksi. Kalau yang enggak virus yang hari ini juga meliputi rehabilitasi untuk kesehatan dan seterusnya. Untuk kita menyusun analisis ini untuk pertemuan selanjutnya saja. Tujuan penanggulangan bencana: yang pertama, memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana. 2. Menyelaraskan peraturan undang-undang yang sudah ada, menjamin tersenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Persebaran di wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Kondisi geologis yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, dan diikuti oleh kerusakan lingkungan menimbulkan potensi rawan bencana alam di wilayah Indonesia. Persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia dapat dilihat peta indeks rawan bencana Indonesia berikut. Perhitungan rawan indeks Indonesia merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang terbentuk indeks yang menunjukkan riwayat ya. Nah, ini potensi-potensi bencana yang ada di Indonesia. Sumbernya BNPB, mulai longsor, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Nah, ini yang kalau kita baca peta, kelas rawan bencana yang paling tinggi merah. Jawa ini semua berpotensi untuk bencana, Sulawesi, dan seterusnya. Kita bahas waktu di kelas. Oke, ini persebaran wilayah bencana alam di Indonesia. Bisa dibaca. Lanjut, untuk provinsi. Nanti PPT-nya saya share di bawah, bisa di-download di deskripsi. Oke, lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana ada 2, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu BNPB, kalau pemerintah daerah itu BPBD. Oke, ada lembaga usaha, PNDB, dan seterusnya. Melalui edukasi untuk penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaat teknologi modern. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Contoh sederhananya ya kita pelajari sekarang melalui pendidikan formal, pelajaran SMA, mitigasi bencana sudah dimasukkan di pelajaran geografi. Lanjut, penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Contohnya, nah ini contohnya Subak Bali ya, yang saya tampilkan videonya kapan hari di kelas kalian tentang Subak Bali. Ini kearifan lokal juga. Lanjut, penanggulangan bencana melalui teknologi modern. Contoh kecilnya teknologi modifikasi cuaca dan rawan penanggulangan BPBD, asap kebakaran lahan dan hutan kemarin. Terus sistem Indonesia Tsunami Early Warning System, yang ini ketika ada gempa dan ombak ini akan mengirimkan sinyal. Di daerah sini ada sirinenya, dia akan berbunyi dan ini juga mengirimkan sinyal ke satelit ngirim ke BMKG dan datanya diolah dan dikirimkan ke berbagai instansi untuk ditindaklanjuti. Lanjut, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Hak setiap anggota masyarakat adalah sebagai berikut: mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.
mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanganan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan dalam perencanaan pengoperasian, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan melakukan pengawasan sesuai mekanisme penanggulangan bencana. Oke. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap orang berhak memperoleh ganti rugi karena disebabkan kegagalan konstruksi atau dan seterusnya. Oke. Terakhir, sementara itu kewajiban setiap orang adalah sebagai berikut: menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Oke, untuk materi secara umum pembelajaran bab 7 atau mitigasi bencana. Untuk tugas kalian selanjutnya, coba kalian cari untuk tugas mitigasi bencana untuk pertemuan minggu ini, coba kalian cari dari berbagai sumber penyebab terjadinya virus corona atau COVID-19. Yang pertama, jadi nanti kita kalau minggu depan sudah masuk sekolah, kita bisa bahas. Nomor 2, menurut kalian apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut? Nomor 3, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh virus corona atau COVID-19 terhadap dunia atau negara? 4, cari atau buat peta persebaran COVID-19. Ini cari saja nggak apa-apa, berbagai sumber, biar nanti kita bahas mulai penyebarannya, mulai dari Wuhan sampai di Cina sampai di Indonesia itu bagaimana. Kita bahas di kelas minggu depan. Jadi sekian dari saya. Jangan lupa untuk komentar kehadiran di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.